tidak punya kewajiban untuk selalu up to date dalam versi firmware-nya. Karena beberapa hari yang lalu Nintendo Switch baru saja ngumumin kalau mereka barusan update firmware terbaru mereka, yaitu 16.1.0. Walaupun versi atmosfer yang sudah kompatibel untuk 16.1.0 ini sudah rilis, kami rasa kalian nggak perlu buru-buru untuk update firmware ke 16.1.0, yang mana itu adalah yang terbaru. Kenapa? Mari kita bahas. Oh ya, pembahasan kali ini mungkin nggak relate sama teman-teman yang menggunakan versi original firmware atau OFW. Karena kalau kalian pengguna OFW, suka tidak suka, kalian harus update firmware ke versi yang terbaru kalau kalian mau tetap membuka eShop dan juga main multiplayer. Tapi, beda halnya kalau kalian menggunakan versi yang CFW atau custom firmware. Mesin yang sudah custom firmware tidak punya kewajiban untuk selalu up to date dalam versi firmware. Karena teman-teman yang sudah ada di CFW atau custom firmware, mereka sudah tidak memiliki hak lagi untuk bisa menikmati multiplayer online dan juga masuk ke eShop seperti layaknya teman-teman yang masih OFW. Berarti orang-orang yang sudah CFW nggak perlu update firmware untuk selamanya dong. Kan mereka udah nggak bisa akses eShop dan juga nggak bisa masuk ke multiplayer server. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Jawabannya nggak seperti itu konsepnya. Walaupun mesin CFW ini nggak bisa masuk ke server multiplayer dan juga nggak bisa masuk ke eShop, tapi ada satu hal yang krusial yang memerlukan firmware terbaru juga, yaitu main game itu sendiri. Game-game yang baru akan selalu meminta firmware requirement yang baru juga untuk menjalankan game tersebut. Walaupun memang kadang kalau hanya untuk menjalankan base game saja, itu mereka tidak memerlukan firmware yang up to date. Jadi biasanya kalau misalnya ada satu game, let's say ya, ini adalah Red Dead Redemption yang baru. Firmware untuk main Red Dead Redemption 1 yang terbaru adalah 16.3. Sementara kalau teman-teman hanya akan memainkan base game tanpa harus update, teman-teman hanya perlu firmware 15.0 dan itu teman-teman sudah bisa menjalankan gamenya. Walaupun teman-teman harus sadar kalau base game saja tanpa diupdate, seringkali gamenya itu masih banyak bug dan itu hanya bisa di fix ketika kita mengupdate ke versi yang terbaru. Dan ketika teman-teman tidak mengupdate firmware terbaru, sementara teman-teman menginstal update firmware game tersebut akan error. Jadi update game tersebut itu tidak akan terinstall. Buat teman-teman yang belum tahu cara mengupdate firmware khususnya untuk mesin yang udah CFW ya, itu teman-teman bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Aku udah bikin videonya tuh jauh lebih lama dari ini. Tapi kalau misalnya teman-teman takut untuk mengupdate firmware sendiri, teman-teman bisa kontak aku di kolom komen atau ada di Instagram atau di WhatsApp. Kesimpulan dari kami adalah kalau mesin teman-teman itu sudah CFW, teman-teman tidak perlu buru-buru untuk mengupdate firmware terbaru. Apalagi teman-teman masih bisa memainkan game-game teman-teman yang sebelumnya. Walaupun versi dari Atmos-nya itu sudah ada yang kompatibel, tapi saran kami untuk tidak mengupdate terlalu cepat karena kemungkinan ada beberapa bug atau ada beberapa homebrew atau aplikasi-aplikasi yang masih belum disupport untuk versi yang paling baru. Saran kami, update lah firmware ketika teman-teman sudah tidak bisa memainkan sebuah game. Let's say teman-teman masih ada di firmware 15.0, sementara teman-teman mau main Red Dead Redemption dengan update patch yang terbaru. Nah, kalau kasusnya seperti ini, teman-teman nggak akan bisa main Red Dead Redemption dengan patch terbaru karena firmware teman-teman sudah tidak bisa memainkan Red Dead Redemption dengan patch terbaru. Nah, kalau sudah seperti ini, saran kami barulah teman-teman update firmware-nya. Tapi jika teman-teman masih belum akan menginstal game-game terbaru, teman-teman nggak perlu terburu-buru hanya karena ada updatean terbaru dari Nintendo. Mungkin sekian dulu video singkat kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Jika kalian punya pertanyaan seputar dengan Nintendo, kalian bisa hubungi kami di kolom komentar di bawah. Di sana ada nomor WhatsApp dan ada Instagramnya untuk konsultasi mengenai Nintendo Switch dan juga untuk servis mesin kalian kalau misalnya rusak. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy and stay happy. Jangan lupa subscribe. Dadah.